Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya ucapkan pada Ibu Julina selaku Ketua LSKPI, Ibu Eva Yolanda sebagai Master Muji, dan Bapak Aris Hadi Cahyadi. Mohon maaf, videonya agak terlambat saya kirim. Selanjutnya, perkenalkan diri saya. Nama saya Ripto Triyono, berdomisili di Sidoarjo. Awal karir saya dimulai pada tahun 1989, bergabung di PT Garuda sampai dengan tahun 1999 di posisi staf Pusdiklat. Kemudian pada tahun 1999 bergabung dengan PT Gapura sampai dengan tahun 2021 di Bandara Juanda. Dalam perjalanan, tahun 2011 saya dipercaya sebagai pengajar di Pride Training Center dan Strato Training Center sebagai pengajar pula pada tahun 2015. Adapun pendidikan non formal atau training sebenarnya yang pernah saya ikuti yaitu training FOO pada tahun 2008 dengan type rating 737 klasik. Kemudian tahun 2009 FO upgrading dengan PT Garuda dari klasik menuju next generation Boeing 737-800. Dan tahun 2013 mengikuti training Dangerous Code and Regulation di PT Gapura yang bersama dengan Depok. Kemudian training of trainer pada PT Tranindo pada tahun 2014. Serta terakhir mengikuti seminar Human Factor bersertifikat yang diselenggarakan oleh STPI Curug, Self Awareness dan Safety Culture pada tahun 2009. Sesuai dengan pemerintahan Ibu Master Pemuji bahwa karena saya melalui jalan independen, saya harus mempresentasikan salah satu materi pelajaran yang saya ajarkan, yaitu materi rehandling. Tugas-tugas rem officer atau juga disebut sebagai rem dispatcher adalah orang yang melaksanakan penanganan, memonitor keseluruh kegiatan yang berhubungan dengan pesawat udara selama di darat. Rem site atau area rem, area sekitar tempat parkir pesawat udara selama pesawat berada di darat yang juga dinamakan apron. Salah satu contoh pesawat yang baru merapat di apron dengan garba rata nempel ada HLL serta airfoot truck. Rem activity. Rem activity adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan penanganan atau handling pesawat udara selama pesawat terus berada di darat yang meliputi kegiatan interior activity, exterior activity, yaitu marshalling, GSA, 3 aircraft maintenance, 4 rem dan departure control. Secara garis besar, tugas-tugas rem official dibagi 3. Sebelum pesawat tiba,
kita harus cek tipe dan registrasi pesawat. Cek jam pesawat datang, persiapan parkir, permintaan dari kapten untuk GSE yang harus kita sampaikan jika ada, permintaan untuk teknik dari pilot jika ada. Pesawat sebelum tiba, kita cek LDM yang berisikan jumlah penumpang yang tiba dan cek penumpang yang membutuhkan perhatian khusus. Jumlah bagasi, kargo, pos, dan yang membutuhkan perhatian khusus. Cek perkiraan penumpang yang akan berangkat dan yang membutuhkan perhatian khusus. Selama parkir di dalam pesawat, selama parkir di darat, rem harus melakukan laporan pada departure control jam pesawat itu block on atau berhenti. Memastikan GSE peralatan sudah terpasang dengan baik dan benar. Memonitor penumpang, memonitor refueling, mencatat fuel, memonitor catering, dan koordinasi dengan catering control, monitor proses cleaning, monitor proses loading dan unloading, serta koordinasi dengan teknik untuk suatu kesiapan pesawat. Memonitor catering uplift dan netting control, memonitor cleaning, loading unloading, berkoordinasi dengan jetting, berkoordinasi dengan kru dan staff boarding gate untuk persiapan boarding, serta memastikan semua peralatan GSE sudah dilepas. Jika proses boarding sudah selesai, memastikan semua peralatan GSE sudah dilepas dari pesawat. Memastikan area pesawat sudah clear sebelum block off. 3. Memonitor proses pushback dan mencatat seluruh kegiatan rem selama di lapangan sebagai laporan. Rem safety. Rem safety adalah tindakan-tindakan keselamatan atau pencegahan terjadinya kecelakaan selama berada di rem area, baik bagi diri sendiri, orang lain, maupun peralatan yang ada. Keamanan di dalam dunia penerbangan merupakan syarat mutlak. Peraturan prosedur keselamatan harus diterapkan. Safety ada 3 hal yang harus dihindari. Habit, itu kebiasaan yang menjadikan tidak peduli atau ceroboh. Jadi selalu berhati-hati dalam hati-hati walaupun tidak ada terjadi kecelakaan sebelumnya. Haste atau terburu-buru. Terburu-buru akan mengurangi konsentrasi dan kontrol diri. Hal ini dapat membahayakan diri sendiri, orang lain, maka bekerjalah dengan tenang. Ketiga, orang lain atau other person. Selalu mewaspadai terhadap orang lain yang tidak mematuhi peraturan keselamatan, karena kecelakaan dapat terjadi pada orang tersebut. Dalam menjelaskan tugas-tugas rem area, hal yang paling utama adalah keselamatan. Keselamatan sebagian besar dapat terwujud karena kewaspadaan atau kepatuhan kita terhadap prosedur kerja, agar goalnya siap bekerja sebagai frontline tercapai. Termasuk pada kendala dan dalam pelatihan. Pengalaman saya selama training di lembaga pendidikan, terdapat kendala-kendala pelatihan, yaitu sarana training kurang memadai, sebagian besar siswa kurang mampu berbahasa asing atau bahasa kedua, karena masih banyak yang malu-malu untuk mempraktekannya. Yang ketiga, siswa kurang familiar dengan sistem atau dengan istilah penerbangan seperti load control,
passenger handling, weight and balance, boarding gate, dan lain-lain. Dan sulit, kadang mengalami kesulitan dalam penyaluran untuk magang. Selanjutnya, program khusus pelatihan tata operasi darat. Target secara umum, pada siswa dapat melaksanakan tugas di dunia airlines atau pergudangan warehouse logistik. Mampu melayani proses pre-flight dan post-flight sesuai standar airlines yang ditanganinya. Target secara khusus, mampu melakukan penanganan penumpang secara baik dan benar, mampu melakukan penanganan bagasi, mampu menuntaskan pengutamaan penanganan penumpang atau service excellent. Materi bahasan standar kompetensi lulusan, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar kelulusan berbasis KKNI secara umum, yaitu karakter atau kepribadian yang bertakwa, moral atau perilaku, dan etika dalam tugas. Mampu bekerja sama secara teamwork dan peka terhadap lingkungan serta peduli, atau peka serta peduli pada lingkungan kerja. Dan yang tidak kalah penting adalah saling menghargai untuk kenyamanan bekerja. Standar kompetensi kelulusan. Standar kelulusan berbasis KKNI secara khusus, mastery atau mumpuni atau mampu dalam bidang tugas utamanya secara kualitas kinerja yang prima, memiliki kemampuan dan pengetahuan yang mumpuni dalam penanganan segala masalah yang timbul di lapangan, mampu bekerja secara teamwork dan memiliki komunikasi yang baik, serta memiliki dedikasi serta loyalitas yang baik dan bertanggung jawab. Target pencapaian tata operasi darat sesuai KKNI, yaitu sikap tata nilai adalah takwa, moral baik, cinta tanah air, timbul, peka, dan peduli. Kedua, kemampuan bidang kerja. Mumpuni atau mastery dalam bidang tugasnya sesuai dengan IGOM Chapter 1 dan Chapter 2. Kemampuan berkomunikasi yang baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa asing sebagai bahasa kedua. Menguasai operating system maskapai sebagai penunjang kerja. 3. Pengetahuan yang dikuasai, yaitu prinsip-prinsip layanan prima atau service excellent, aviation knowledge, aviation security, cargo post atau mail, DGR, dangerous good and regulation, bahasa Inggris untuk airlines dan pariwisata atau English for Airline and Tourism, dan operasional komputer serta handling komplain. Target pencapaian TOD atau tata operasi darat sesuai KKNI. Yang keempat, hak dan tanggung jawab, yaitu melakukan koordinasi dengan unit terkait, menjaga keamanan dan kebersihan, pelayanan prima atau service sesuai standar maskapai penerbangan tersebut. Yang kelima, kewirausahaan. Kewirausahaan ini dimaksudkan yaitu kemampuan mengaplikasikan layanan penumpang keberangkatan dan kedatangan secara profesional, mengetahui atau menguasai pengetahuan dasar operasional, dan untuk di luar bisa membuat atau
mendirikan event organisasi. Struktur kompetensi kelulusan merupakan penjabaran lengkap dari pencapaian pembelajaran yang meliputi unit kompetensi yaitu soal ujian, elemen kompetensi yaitu nilai EK ya total score minus bobot nilai, indikator kelulusan hasil atau proses, dan sikap kerja. Rubrik penilaian TATO atau terbuka, adil, terukur, objektif. Terbuka, prosedur penilaian kriteria scoring dan kelulusan diketahui semua pihak terkait. Adil, penerapan pada semua peserta didik yang tidak merugikan dan dirugikan atau tidak diuntungkan dan menguntungkan secara sepihak. Terukur, yaitu penentu nilai kesesuaian aturan dan kriteria yang jelas. Objektif, terinci atau spesifik. Jelas, bukan pernyataan terbuka yang dapat menimbulkan subjektivitas yang menjadi multitafsir. Rubrik penilaian TATO. Rubrik penilaian menjadi instrumen acuan pengukuran saringan yang dapat menyaring secara tepat setiap peserta ujian. Yaitu, 1. Mana yang dilakukan sudah sesuai, tepat, dan benar. 2. Mana yang dilakukan sudah sesuai namun ada kesalahan yang masih dapat ditolerir. 3. Mana kesalahan yang dilakukan salah atau tidak sesuai, tidak tepat, tidak benar. Kompetensi penilaian. Komponen penilaian. Penerapan UKRK, yaitu urgensi, kontinuitas, relevansi, dan keterpakaian. Urgensi, semua parameter diperlukan dalam aktivitas kerja. Kontinuitas, parameter yang saling berkesinambungan. Relevansi, parameter diperlukan untuk dipelajari. Dan keterpakaian, memiliki nilai terapan tinggi dalam pekerjaan. Komponen penilaian ada dua juga. Ada dua, yaitu 1 dikotomi sesuai urgensinya dengan skor 2 dan 0, skor minor 1 dan 0. 2. Politomi, parameter kesalahan yang masih dapat ditolerir. Skor relatif 2, 1, 0, skor opsional yes or not atau ya atau tidak. Yang masing-masing mempunyai batas ambang kelulusan, teori maupun praktek masing-masing bernilai 80 minimal. Kesimpulan, LSKPI sangatlah penting dan berfungsi sebagai quality assurance bagi lembaga pendidikan yang dapat menjaga mutu dan kualitas lulusan secara standar nasional. Demikian, terima kasih saya ucapkan pada Ibu Julina selaku Ketua LSKPI, Ibu Eva Loena selaku Master Muji, Bapak Asih Ari Cahyadi selaku Master Muji. Mohon maaf atas kelambatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.